Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kusnul Janah dengan NIM 150, Siskabin dengan NIM 179, dan Ugi Kartika dengan NIM 149. Kami di sini akan membahas buku yang berjudul A Guide to Forensic Accounting Investigation, bagian chapter 7 yang berjudul Forensic Investigation and Financial Audit, Compare and Contrast. Saya Ugi Kartika Dewi. Saya akan membahas buku A Guide to Forensic Accounting Investigation, Chapter 7, Forensic Investigation and Financial Audit, Compare and Contrast. Penulis Thomas W. Golden, Stephen L. Scallock, and Mona M. Clayton. Penerbit John Wiley and Sons Inc. Tahun terbit 2006. Di bagian chapter 7, Forensic Investigasi and Financial Audit, Compare and Contrast atau Forensik Investigasi dan Audit Keuangan, Bandingan dan Kontras, menjelaskan untuk mengidentifikasi perbedaan utama serta beberapa persamaan dan investigasi forensik. Pernyataan Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 99 dan standar yang saat ini diundangkan oleh Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Yang pertama, auditor bekerja untuk mengembangkan teknik baru untuk mengungkapkan lebih banyak indikasi. Yang kedua, penyidik akuntansi forensik untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur investigasi yang akan membantu menyelesaikan masalah atas tuduhan ketika terjadi indikasi penipuan. Persamaan antar auditor laporan keuangan dan penyidik akuntansi forensik. Yang pertama, memiliki pemahaman yang luas tentang tren bisnis dan industri. Yang kedua, pemahaman menyeluruh tentang masalah waktu dan perhatian proses audit. Yang ketiga, pemahaman tentang jenis catatan dan dokumen keuangan yang harus ada untuk mendukung jumlah yang dicatat. Yang keempat, kepedulian bersama tentang dampak penipuan terhadap operasi perusahaan. Yang terakhir, memiliki tujuan yang sama pelaporan keuangan perusahaan yang sepenuhnya harus mematuhi hukum. Saya Siska Binwainingsi. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan tugas audit laporan keuangan dan penyidik akuntansi forensik. Audit laporan keuangan itu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan secara GAAP. Sedangkan penyidik akuntansi forensik yaitu prinsipnya menangani dua kategori kecurangan keuangan, yaitu yang pertama akuntansi dan pelaporan yang curang, dan yang kedua yaitu penyalahgunaan aset. Selanjutnya ada pekerjaan penyidik akuntansi forensik, yaitu melibatkan pengambilan interogasi dan menganalisis informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan spesifik tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa yang diduga perilaku yang tidak pantas yang telah terjadi. Tekanan akuntansi forensik berasal dari Sarbanes-Oxley Act of 2002 yang mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk mengesahkan keakuratan laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, kewajiban pengarsipan triwulan dan tahunan tanpa memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, pekerjaan audit laporan keuangan yaitu memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan, signifikasi dari transaksi, tren, atau pengungkapan evaluasi dalam konteks keseluruhan laporan keuangan. Saya Kusnul Jana akan menjelaskan perbedaan pekerjaan auditor keuangan dan penyidik akuntansi forensik. Pertama, penyidik akuntansi forensik menjadi katalisator untuk tindakan terhadap terdakwa atau dasar pembebasan tuduhan. Kedua, auditor laporan keuangan, validasi, akurasi, dan kelengkapan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian menyimpulkan dan pada dasarnya selesai dengan dikeluarkannya opini.
Selanjutnya, ruang lingkup auditor, laporan keuangan, dan penyidik akuntansi forensik. Pertama, audit laporan keuangan, yaitu berdasarkan GAAS, auditor memerlukan ruang lingkup, sifat, dan waktu prosedur. Kedua, penyidik akuntansi forensik, yaitu menggunakan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menasehati klien sebagai prosedur forensik yang direkomendasikan. Kemudian, lanjut tentang temuan dan pendapat. Audit laporan keuangan, yaitu auditor keuangan menawarkan opini, sedangkan penyidik akuntansi forensik, yaitu konsisten, tidak konsisten, terkait dengan perlakuan akuntansi tertentu atau standar lain. Lanjut dengan mencari informasi, audit laporan keuangan menggunakan catatan perusahaan, karyawan perusahaan, konfirmasi pihak ketiga, observasi independen, dan pengujian jumlah atau pengungkapan yang dicatat. Kemudian, penyidik akuntansi forensik pertama mencari database catatan publik dan email perusahaan dan dapat memanfaatkan wawancara dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Kedua, serta informasi disediakan oleh penasehat dan catatan akuntansi perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.